Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja kepada yang maha kuasa, puji kepada yang maha suci, syukur kepada yang maha ghafur. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asmala dari Pondok Pesantren Al-Qasasiyah Cianjur Cianjang, yang mana akan mempresentasikan hasil dari pelatihan dan magang OPPO tahun 2021. Baik, yang pertama ada konsumen. Yang mana konsumen ini ada beberapa. Yang pertama santri putra, kemudian santri putri, selanjutnya ada masyarakat, dan juga ada toko-toko lainnya. Selanjutnya ada pesaing, yang mana ada masyarakat, kemudian toko-toko kue, yang mana sama, kemudian ada supplier, yang mana pertama distributor kue, kemudian distributor terigu, ada juga distributor telur. Selanjutnya sales promotion, yaitu sales freelance atau santri masyarakat sekitar. Baik, selanjutnya ada nilai-nilai agama yang digunakan dalam usaha pesantren. Yang pertama tentu harus dengan sesuai syariah. Selanjutnya benar dalam pengolahan. Ada juga jujur dalam pemasaran. Kemudian tidak ada penipuan dan juga bermoral islami. Oke, selanjutnya bagaimana sih mengelola penjualan produk? Itu manajemen, yaitu pertama pemeriksaan kinerja penjual, kedua pengelolaan jumlah yang luar biasa, tiga meningkatkan keuntungan, kemudian pengelolaan harga persatuan atau unit, kemudian pemeriksaan waktu sebenarnya, dan juga tautan kerja, selanjutnya pengelolaan stok, dan yang terakhir pengelolaan Sofimo. Next, bisnis model canvas, yang mana ini bagaimana mengolah produksi. Yang pertama ada key partnership, kemudian ini adalah mengenai bahan baku yang tadi distributor kue, distributor terigu, dan lain sebagainya. Kemudian ada key activities, yang mana ini labeling, produksi kue nastar, kemudian survei distributor bahan baku, promosi produk. Nah, selanjutnya ada key resources, yang mana ini mengenai karyawan, bagian produksi, bagian keuangan, dan lain sebagainya. Ada juga value profession, yang mana ini berbagai varian rasa, tidak hanya satu rasa. Kemudian ada customer relationship, ini seperti media cetak, sales promotion, personal selling, public relation, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai bagaimana mengelola pencatatan keuangan. Nah, mengenai pencatatan keuangan, menurut pencatatan kami seperti kue nastar untuk 4 toples, yang mana tentunya akan ada deskripsi, yang mana yang satu terigu, butter, kemudian mentega biasa, gula halus, susu bubuk, kemudian kuning telur, keju cheddar parut, kemudian ada keju edam parut, dan selanjutnya ada selai nanas, gas, dan juga tafles. Nah, seperti itu. Misal terigu 700 gram, tentu ini dengan nominal uang yaitu 7.000. Kemudian butter dengan jumlah 200 gram, nominal uangnya 500, dan lain sebagainya. Ketika itu kita bisa menjumlahkan berapa total atau berapa jumlahnya. Nah, ketika kita sudah bisa menjumlahkan, tentu kita akan membuat atau rencana buat. Misal 70 toples. Kemudian ada juga perlu buat tentu 17,5 set, ya. Ada juga real buat, yaitu 18%. Nah, seperti itu. Nah, dengan seperti itu tentu dari harga atau jumlah, ya, jumlah, kemudian jumlah gram, ya, satuan, kemudian nominal uang tentu akan berubah menjadi lebih meningkat. Seperti terigu 600 gram misalkan gitu, ya. Itu tentu menjadi nominal uangnya semakin naik.
menjadi 126.000. Kemudian ada juga barter 3.600 gram, maka nominal uangnya menjadi 990.000. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa menentukan biaya per toples. Nah, biaya per toplesnya menjadi 57.000 ya. Dari keuntungan itu 30%. Nah, harga jualnya tentu ini 74.100. Nah, maka dengan jumlah atau total biaya konsumen yaitu sekitar 5 juta lebih. Nah, seperti itu. Ya, baik, kita lanjut. Ada bagaimana mengolah karyawan. Nah, yang pertama, pemimpin tidak peduli apapun gelarnya, kemudian pertahankan rasa peduli, kemudian perlakukan semua orang dengan sama terlepas dari gelar atau posisi mereka. Selanjutnya, tahu kekuatan dan juga kelemahannya. Tentu itu ya. Kemudian yang kelima, memiliki rencana yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan. Dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya mengenai rencana pengurusan halal produk. Nah, mengenai pengurusan halal produk, tentu ini kita harus memahami kriteria sistem jaminan halal atau bisa disebut dengan SJH. Kemudian menerapkan SJH, selanjutnya menyiapkan dokumen sertifikat halal, dan selanjutnya melakukan pendaftaran sertifikat halal, kemudian mendaftarkan ke BPJPH ya, dan selanjutnya masih banyak lagi seperti mendaftarkan ke LPPOM ya, LPPOM MUI melalui aplikasi Cherol gitu. Oke, kita lanjut yang selanjutnya yaitu rencana pendirian koperasi. Nah, yang pertama mengenai koperasi sebagai badan hukum ya, koperasi kita garis bawahi koperasi. Nah, tentu di situ bercabang usaha, kemudian AD, ART, persus, kemudian tata tertib, kemudian mengenai pendidikan, rekomendasi dan lain sebagainya seperti sebagai anggota menyikatkan diri ya. Kemudian kembali lagi kepada koperasi yang sebagai anggota mengikatkan diri itu akte pendirian. Nah, kembali lagi kepada koperasi. Oke, selanjutnya mengenai rencana penerapan penjualan online. Pertama, gunakan semua strategi internet marketing. Kemudian jawab respon message dengan cepat maksimal 24 jam. 1 kali 24 jam. Kemudian berikan giveaway atau hadiah. Selanjutnya konsisten. Baik. Nah, itu mengenai rencana penerapan penjualan online. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam presentasi pada kali ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.